Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Hadir kembali untuk kita semua, tempat untuk bercanda ria bersama, berkumpul berbagi cerita hanya di sini. Na 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 na. Rubahlah mindset di hidupmu, dapatkan info-info terbaru yang bisa membawamu menjadi lebih maju. Hanya di radio nongkrong bareng. Jangan lewatkan kesempatan dan mari kita berjabat tangan berkumpul di sini. Teman terbaik, pokoknya asik, banyak info terbaik loh, banyak manfaat dan asik besti, hanya ada di radio nongkrong bareng. Dan masih tetap bersama dua penyiarnya yang setia, baik hati dan tidak sombong, Kak Novi dan Kak Sam. Demokrasi memanggil. Pesta akan segera dimulai. Marilah rakyat Indonesia, siapkan diri kita untuk masa depan bangsa. Rakyat hebat adalah sadar demokrasi, sadar memilih dan memilah kebutuhan bangsa. Nusantara nuansa demokrasi, sadarkan diri menegakkan integrasi. Perbaikan demi kebaikan negara adalah masa depan. Cinta citra untuk kemajuan bangsa. Setia sukarela menciptakan bahagia. Pemimpin masa depan untuk bangsa. Ayolah rakyat bumi pertiwi, pemimpin masa depan di tangan kita. Sarana integrasi bangsa mempersiapkannya. Saling menyapa untuk kebangkitan Indonesia.
dan kuda. Siap sukseskan pemilu 2024. Pemilu 2024. Suara kita masa depan bangsa. Nyoblos yuk. Kok nggak bisa? Di saat diriku bicara sendiri, memikirkan kamu, jatuhlah air mataku. Tapi ku tak bisa berpisah denganmu, dan aku harap kau bisa berubah. Kau sakiti aku, tapi ku tak terluka, karena aku teramat sayang padamu. Kau permainkan aku, bohongi diriku, aku selalu diam, pura-pura tak tahu.
berbagi cerita hanya di sini. Na 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 na. Rubahlah mindset di hidupmu, dapatkan info-info terbaru yang bisa membawamu menjadi lebih maju hanya di radio nongkrong bareng. Jangan lewatkan kesempatan dan mari kita berjabat tangan berkumpul di sini. Teman terbaik, pokoknya asik, banyak info terbaik loh, banyak manfaat dan asik besti hanya ada di radio nongkrong bareng. Dan masih tetap bersama dua penyiarnya yang setia, baik hati dan tidak sombong, Kak Novi dan Kak Sam. Lagi muter lagu ya, Pak. Ya. Selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi lewat radio nongkrong bareng ya. Facebook pada malam hari ini ya bersama Kak Novi yang berada di Jakarta yang sedang ngoceh. Selamat malam Kak Novi. Selamat malam Kak Sam. Saya itu suka kaget. Ya. Habis kalau dibilang Iya. standby. Kan saya nanya, kan saya apa kabar? Maksud saya ini kapan ngomongnya gitu. Saya ngobrol dulu sama tamu kita. Standby. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman pendengar radio nongkrong bareng. Terima kasih untuk yang selalu setia sudah subscribe kita di YouTube ya. Follow kita di Facebook malam ini. Touching Heart, Changing Life. Itu nongkrong bareng, menyentuh hati, merubah kehidupan. Kita sharing-sharing malam ini luar biasa. Semoga semua stay happy, stay healthy, stay beautiful ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, sudah terdengar suara papangku dan tamu kita malam ini di hari Sabtu malam Minggu Oktober 28 Oktober yang Hari Sumpah Pemuda bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Bukan cuma pemuda, pemudi juga termasuk nih hari Sabtu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Pangku dan selamat malam juga untuk Mbak Saras yang ada di Amerika. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Sam, Kak Novi, Mbak Saras. Salam Sumpah Pemuda, tetap semangat walaupun kita sudah mulai expire. Tetap semangat. Harus semangat. Ya, selamat siang Indonesia, Hong Kong dan salam semangat, tetap merasa muda meskipun sudah hampir lansia. Karena vaksin dan semuanya. Tapi tidak penting untuk berapa usia kita, tapi yang terpenting adalah seberapa besar semangat kita untuk berjuang bagi orang lain. Amin. Seberapa penting semangat kita untuk berjuang bagi orang lain. Orang lain di sini bisa tetangga, ya, di desa, ya, di Wonosobo. Dan pendengar radio nongkrong bareng, selamat malam semua sekali lagi. Tamu kita Mbak Saras ini sedang berada di New York di pantai timur, ya, East Coast Amerika. Dan keberadaan beliau di sana, ya. Amerika di mana sih? Kayak waktu itu ya, Kasen Polandia di mana ya, Eropa ya? Ya, Bekasnya udah kebalik. Orang bukan. Dia yang dari kampung ya nggak, istilahnya di Amerika di mana itu? Oh, belok kiri kanan terus lurus aja terus. Sering dengar. Dekat Kalibata gitu ya. Ya, Mbak. Iya. Lanjut. Langsung coba masuk dulu ke Mbak Saras. Mbak Saras betul ada di New York, Amerika ya, Mbak ya. Tadi mengatakan selamat siang tuh. Kita
jadi bingung nih ya. Oh iya, sorry. Masih ke bawah. Ya, selamat malam Indonesia dan selamat malam dunia lain. Senang betul ya kita bisa ketemu dengan Mbak Saras Pak Pangku lagi di penghujung bulan seperti biasa. Dan teman-teman, Mbak Saras ini keberadaannya di Amerika nanti akan banyak bercerita ngapain sih ya, ada di Amerika. Dikit mengenai tamu kita, 21 tahun yang lalu pernah bekerja di Taiwan. Bangun jam 4 pagi, mencuci usus babi, membuat acar, masak daging babi 4 kilo. Itu untuk dijual di restoran. Di restoran tempat kepemilikan dari majikannya. Setelah kerja, tadi jam 4 pagi bangun, masak daging babi, dijual di restoran, kerja di restoran. Itu makanan dibawa. Sampai jam 11 malam. Sampai jam 11 malam. Pulang jam 11 malam ke rumah, nyuci baju, setrika, untuk majikannya yang terdiri dari 8 orang. Namun pantang menyerah, gigih, tabah. Saat ini, Mbak Saras menjabat 11 jabatan. Dan sedang berada di Amerika untuk membantu. Luar biasa nih, ya. Membantu siapa, Kak Novi? Membantu warga negara kita yang agar terhindar dari perdagangan orang, katanya, human trafficking, karena terlantar. Karena sekarang banyak juga pernah terjadi human trafficking dan lain sebagainya. Nanti kita dengar lebih banyak panjang dan lebar dengan Mbak Saras. Sedikit mungkin dikoreksi kalau ada yang salah, Mbak, tadi apa yang saya katakan, dan keberadaan Mbak Saras di Amerika, di New York itu sesuai ya dengan apa yang saya katakan, bahwa Mbak ini bergerak di bidang human trafficking ya, isu perdagangan orang lintas negara gitu maksudnya. Silakan, Mbak. Iya betul Kak. Iya betul Kak. Karena saya dulu pernah menjadi korban human trafficking waktu di Taiwan, dan jadi saya ingin memberikan sesuatu untuk orang lain supaya tidak mengalami hal yang sama ya dengan yang pernah saya alami, gitu aja sih. Sebelum di Taiwan, Mbak ini pernah bekerja di negara lain sebagai PMI ya, Pak ya? Iya, pernah di Korea waktu itu. Jadi tahun 98, karena dari sebelumnya itu ya yang saya pernah cerita juga, saya itu sebagai korban di masa remajanya, terus menikah menjadi korban KDRT, terus saya mencoba ingin merubah nasib yang jauh dari pelaku itu. Terus kemudian saya mendaftar dengan modal hutang pinjaman dari ibu bidan desa dulu untuk mencoba mengadu nasib ke Korea. Tapi di Korea ternyata baru 18 bulan, itu pun bulan, kalau nggak salah bulan keempat atau bulan ke-8 gitu ya. Terus ada krisis global yang melanda dunia, jadi kan semua perusahaan kolab ya di sana ya. Nah, termasuk tempat saya bekerja. Terus kita istirahat. Nah, kita kan waktu itu visanya belum visa kerja, masih visa training. Belum ada yang punya visa kerja di Korea waktu itu. Nah, terus masa potongan masih 18 bulan, sementara ini baru 8 bulan nggak kerja segala macam gitu ya. Kak. Terus kita nggak dikasih gaji juga, cuma dikasih tempat sama makan oleh pihak perusahaan. Terus kita dipindahkan, baru kerja lagi, collab lagi, pindahkan lagi, terus kita mau dipulangkan. Akhirnya saya coba kabur karena saya masih mengingat hutang saya kan masih utuh ya, belum punya uang sekali waktu itu. Nah terus pas mau dipulangkan itu saya kabur, kerja baru berapa hari dulu kalau nggak salah itu ya. Pokoknya kerja belum ada 1 bulan, ketangkep polisi, jadi ya akhirnya masuk jeruji dan dideportasi. Wow. Gitu. Itu di Korea ya Mbak Saras ya? Ya di Korea. Terus
dipulangkan, terus waduh makin kalut saya pikirannya, punya anak, orang tuh bapaknya nggak ngurusin, nggak nafkahin, utang masih utuh, saya cuma lulusan ijazahnya itu lulusan MTS doang karena saya kan sekolah hanya sampai kelas 1 SMA ya. Terus mana bisa cari kerja di Indonesia gitu. Terus saya bilang lagi pamit ke orang tua, saya mau kerja ke Taiwan gitu. Akhirnya orang tua malu kan, utang masih utuh, akhirnya jual lah pekarangan deket rumah tuh, dijual untuk modal saya, dibawa ke Jakarta untuk daftar ke Taiwan. Di Jakarta uangku ketipu 10 juta. Wow. Jadi bertubi-tubi. Iya, jadi saya nggak berani pulang, nggak berani ngasih kabar rumah. Terus akhirnya saya ketemu dengan calo, dibawalah saya ke salah satu PT, beda PT-nya ya. Terus masuk ke sektor PRT itu, wah gila ternyata saya tuh benar-benar merasakan mau jadi calon TKW dulu yang ke sektor PRT itu luar biasa. 3 bulan itu di penampungan, tidur hanya di ubin tanpa alas apapun, bantal juga pakai tas kita masing-masing, tas bawa baju dari kampung itu loh. Tahun ya. Kampung bawa sambal teri ya buat bantalan tidur karena nggak ada alas apapun, dan tidurnya itu satu ruangan ada 188 orang, jadi mirip-mirip pindang gitulah. Jadi kalau malam itu ya mau pipis itu udah bangun, udah bangun mau pipis balik lagi itu, aduh nyari-nyari tempat mana ini yang bisa buat tidur gitu. Karena geser sedikit aja kita udah, yang sebelah kita bangun, yang sebelah geser sedikit aja udah nggak punya tempat lagi gitu. Bahkan ada yang tidur di teras gitu-gitu. Kak Sam, kalau kita di antara 180 orang, kita kebelet pipis nih malam, kita bangun. Kak Sam kan orangnya suka pipis kalau malam, ya. Dia bangun nih, pas mau balik nggak ada tempat, mana? Iya kan? Dia nyender di pintu, merem. Tidur sambil berdiri bisa kan? Ya. Bisa ya begitu ya? Wah gila itu. Jadi makan aja ya, waktu di penampungan makan pakai piring plastik, ngantri, dan telurnya itu satu telur dibagi 4 gitu sama tempe yang dia ngiris mungkin kukunya cepet habis itu saking tipisnya, dan udah nggak boleh nambah lagi. Jadi mandi pun itu satu kamar mandi sekali masuk itu 8 orang, dan itu dikasih jatah waktu 10 menit. Nyuci baju sama mandi itu 10 menit selesai. Jadi kalau nggak selesai dihukum. Itu di mana tuh? Itu namanya di Jakarta, Ya, saya PT-nya itu dulu Balanta Budi Prima di Jakarta Timur. Basalas. Tahun 2000-an kali ya? Basalas. 2000. Itu kalau mandi satu kamar 8 orang itu namanya gotong royong. Iya. Saling nyambulin ya. Saling nyambulin. Saya gosok kamu gosok saya. Betul. Kayak mirip-mirip kontes di kamar mandi ya. Iya, luar biasa. Ya, jadi pendengar radio nongkrong bareng itulah awal cerita menjadi PMI dari Korea, kemudian pulang dan kembali di perusahaan atau di PT ya istilahnya, penyalur tenaga kerja. Mungkin zaman itu masih begitu, zaman sekarang mungkin berbeda ya. Kita berharap agak manusiawi lah ya. Paling enggak jangan sampai makan yang harusnya makan yang lebih layak gitu ya. Kemudian Mbak Saras. Iya kalau. Iya, sorry. Iya nggak apa-apa lanjut ya. Kalau zaman itu mungkin masih begitu, zaman sekarang sudah sedikit berubah. Dan saya membaca di sini pernah dibilang bahwa Mbak Saras ketika mencuci babi itu bahwa cuma melayani nenek yang tunanetra atau bagaimana? Ternyata agensi bohong ya, Mbak ya? Iya, jadi waktu di PT itu kan setelah pendidikan 3 bulan saya dipanggil nih sama orang kantor, suruh tanda tangan perjanjian kontrak kerja gitu. Tapi tulisannya kan bahasa Taiwan semua yang saya nggak tahu gitu. Cuma dikasih tahu kamu jobnya menjaga nenek buta, cuma 1 orang di rumah gitu. Nah oke, kan seneng kan. Nah mau berangkat itu
tas digeledah nih, nggak boleh bawa nomor telepon, apalagi HP. Kalau HP zaman segitu belum punya lah, nggak boleh bawa nomor telepon, nggak boleh bawa alat ibadah, nggak boleh bawa kosmetik, nggak boleh bawa celana pendek, nggak boleh bawa tank top gitu, semua di situ dibuang semua. Wow, ya. Ya jauh berbeda. Kalau sekarang enggak lah. Nah, apalagi sejak ada revisi undang-undang ya, alhamdulillah sudah banyak yang diakomodir. Karena dulu kan 101 pasal itu kan yang mengatur soal perlindungan kan hanya 8 pasal ya. Yang lain itu semua ngatur tentang penempatan yang orientasinya itu lebih ke bisnis gitu. Dan saya juga ikut membuat draft revisi undang-undang. Jadi sejak tahun 2010 sampai kita kawal sampai tahun 2017 itu sampai diketok, saya masih mengikuti terus. 2010 sampai dengan 2017. Revisi undang-undang yang dimaksud undang-undang tentang ketenagakerjaan. Bagaimana, Mbak? Undang-undang perlindungan pekerja migran. Oke, jadi Mbak Saras di sini termasuk salah satu orang yang turut berpartisipasi ya untuk mendorong agar disahkannya ya. Bukan hanya disahkan, jadi ikut membuat draftnya juga, ikut membuat draft. Awal kita hearing ke DPR, kita aksi-aksi terus gitu, sampai ya kita diskusi di luar dengan teman-teman Komisi 9 gitu, untuk meyakinkan bahwa kondisi teman-teman dari sebelum berangkat sampai pulang itu kondisinya seperti ini, maka seperti inilah yang harus dilakukan oleh teman-teman Komisi 9 gitu. Menarik sekali. Iya. Kalau dari ceritanya Mbak Saras tadi mengatakan bahwa awalnya memang sebagai tenaga kerja Indonesia yang diperlakukan seperti itu baik di Indonesia maupun di tempat bekerja, katakanlah di Korea, katakanlah di Taiwan. Lalu apa yang membuat atau kejadian trigger pencetus Mbak Saras merubah nasib? Yaitu tadi ya, yang pertama saya pernah mengalami hal yang sangat-sangat sulit, terutama waktu di penampungan dan waktu bekerja di Taiwan ya, karena waktu itu di Taiwan itu saya kerjanya sudah kerja rodi, terus nggak boleh libur, nggak boleh komunikasi dengan orang selain keluarga majikan, nggak boleh pegang dokumen, nggak menerima gaji, pokoknya apapun itu tidak diperbolehkan gitu selain bekerja gitu. Nah, saat itu saya sangat sulit sekali untuk mendapatkan pertolongan ya, baik dari teman-teman ataupun dari pihak pemerintah. Bahkan dulu saya pernah dikasih tahu, pernah cerita ya, tapi bukan kejadian saya. Waktu itu saya menolong teman, waktu saya udah kabur juga. Itu dia minta pertolongan ke pemerintah, dalam hal ini KDEI dulu ya. Nah, pihak KDEI itu minta foto pada saat dia bekerja sebagai bukti bahwa dia itu bekerjanya tidak sesuai dengan perjanjian kontrak kerja. Nah, itu kan impossible untuk bisa mendapatkan foto ya. Dia yang katanya jobnya menjaga orang tua, tapi dia dipekerjakan di sektor pertanian. Nah, dia tidak sanggup untuk bekerja, tapi ternyata ya itu tadi ya. Nah, hal-hal yang seperti itu, terus kemudian saya waktu itu alhamdulillah bersyukur sekali diperkenalkan dengan Mbak Nurul waktu itu ya, dia di AMC Hong Kong yang sedang mengorganisir pekerja-pekerja migran di Taiwan. Nah, salah satunya saya diorganisir, terus kita belajar bersama soal apa sih hak-hak pekerja migran, apa hukum di negara hukum di Taiwan yang berlaku, terus kewajiban-kewajibannya apa gitu, sampai kemudian muncullah dulu di May Day kita pertama kali pekerja migran yang berani aksi di Taiwan untuk menuntut pengembalian hak-hak pekerja migran, waktu itu pungutan liar dari agensi. Nah, saat itu alhamdulillah
banyak nih, bukan hanya dari Indonesia. Jadi banyak yang diorganisir dulu, berorganisasinya di Hope Worker Center Chungli ya, salah satu gereja yang satu lantainya boleh ditempati oleh teman-teman, dan mereka memang membantu pekerja asing yang mengalami masalah di Taiwan dulu. Nah, kita belajar banyak di situ sampai akhirnya saya punya keberanian, dan waktu itu saya udah undokumen karena sudah melarikan diri ya waktu mau dipulangkan agensi itu, mau dipulangkan ke Indonesia. Nah, akhirnya saya muncul semangat untuk setidaknya bisa merubah diri sendiri dulu. Untuk saya yang dulu merasa bodoh sekali, merasa takut sekali, saya menjadi punya semangat untuk bisa untuk bisa merubah diri sendiri dulu. Nah, setelah itu saya mencoba untuk membantu teman-teman yang ada di Taiwan. Bahkan saya dulu itu sempat sewa apartemen ya, untuk membantu menampung teman-teman yang tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tinggal. Silahkan aja tinggal di apartemenku, makan gratis, tidur gratis di situ. Sekaligus malah saya dulu tuh pernah menjadi calo gitu. Calo untuk teman-teman yang melarikan diri dan mereka bingung mau cari kerja apa gitu. Jadi supaya saya khawatirkan kalau dia itu dibantu oleh agen-agen yang nggak jelas, maka dia akan menjadi korban seperti saya. Karena waktu saya awal-awal lari dari agensi itu, cari pekerjaan juga sama. Jadi saya lewat agen bayar sekian, saya nggak punya uang, utang teman-teman. Ternyata begitu saya mau harusnya dapat gajian, saya tanya malah diancam mau dilaporkan ke polisi biar kamu dipulangkan ke Indonesia. Nah, itu kan jadi ada rasa ketakutan lagi gitu untuk saya meminta hak saya gitu. Nah, makanya akhirnya saya mikir, wah ini teman-teman harus ditolong, jangan sampai mereka mengalami hal yang sama juga gitu. Mereka nyari kerja, udah bayar segala macam, ternyata begitu mau gajian dia nggak bisa gitu, malah dapatnya ancaman kan gitu. Luar biasa ya. Jadi berdasarkan pengalaman, justru di sini Mbak Saras berpikir untuk bagaimana melindungi, menolong ya teman-teman dari pengalaman ini yang dirasakan atau dialami ya. Selamat malam untuk beberapa pendengar radio nongkrong bareng nih yang ada di Hong Kong, Mbak Ayu ya, Ayu Kia, Zoplo Wele ya, selamat malam. Roni Junior, selamat malam. Anyong Caren Kumaria, Ani Lucy. Ada yang mengatakan mbaknya hebat. Dulu saya suka ikut demo-demo di Hong Kong untuk kenaikan gaji. Tapi yang menikmati adik-adik kita sekarang. Mbak Mia masih ingat Tanti enggak ya? Zaman-zaman demo bareng Mbak Mega Christian dan lain-lain dan kawan-kawan. Selamat malam untuk Mbak Contring ya. Very good dan motivated katanya. Mbak Contring Talks. Semoga sehat ya. Kemudian yang lain Mbak Tuncin Arfendi. Jadi kalau kita dengar kisah story yang di-sharing malam ini luar biasa ya. Seorang yang katakanlah terpinggirkan, bahkan tidak diperlakukan manusiawi oleh agensi, oleh majikan, ditipu, bisa membalikkan dengan awalnya ingin menolong orang. Saya garis bawahi, ingin menolong teman. Ketika kita ingin menolong, motivasinya ingin menolong, biasanya Tuhan menolong kita justru. Saya pikir begitu ya, Mbak Saras. Mbak Saras. Pak Panggu. Ya, malam. Ya, jadi saya mungkin mau nambahin yang disampaikan oleh Mbak Saras. Jadi tahun 98 kalau nggak salah itu krisis global, begitu juga Indonesia, maka waktu di Korea mungkin juga Mbak Saras mengalami hal yang sama, dan kemudian tahun 2002 seingat saya tahun 2002 Indonesia pengiriman ke Taiwan itu ditutup, dan kondisinya memang waktu itu mohon maaf itu sisi gelap TKI, pekerja migran yang di luar negeri, sisi gelapnya dari tanah air maupun di luar negeri. Karena itu banyak sekali yang mohon maaf oknum maupun ya
menggunakan jabatan atau segala macam, memanfaatkan yang seperti inilah. Intinya memungut uang atau hal-hal lain, memperlakukan BMI tidak semestinya di luar maupun di dalam. Di luar nyari pekerjaan juga harus yang disampaikan Mbak Laras, banyak yang lewat salus segala macam, job kalau mau berganti juga harus nambahin uang, itu hal yang udah umum saat itu. Seingat saya tahun 2005 ke bawah, 2005 ke atas sudah agak lebih baik. Karena seingat tahun 2002 itu Indonesia ditutup untuk pengiriman Taiwan, dan kemudian masuk Taiwan itu banyak yang kawin kontrak. Kalau bilangnya teman-teman TKW bilangnya itu kawin kontrak. Kalau menurut saya itu kawin resmi karena ada suratnya. Iya. Cuma memang di sana itu mohon maaf, ini mungkin sedikit cerita, kalau tidak agak sedikit cerita, perlu waktu sedikit. Jadi waktu mau berangkat di sini memang orang Taiwan udah ke Indonesia dulu, jadi kebiasaan orang Taiwan apa calon wanitanya, calon mempelai wanita harus tahu. Saat ditanya di Teto semua dijawab sesuai itu, jadi untuk goalnya. Dan setelah di sana mohon maaf, setelah kawin biasanya wanitanya ini setor kepada suami. Gajinya waktu itu sekitar misalnya seumpamakan sekitar 10 juta, yang di store suami mungkin bisa 7, atau beberapa pekerja wanita paling 3 juta segala macam. Karena kalau nggak dia nggak setor, dia nanti suaminya yang bilang bahwa ini ilegal gitu loh. Iya betul itu. Saya pernah ngerasain. Iya diperas. Jadi hal seperti itu zaman itu memang zaman gelap sekali. Walaupun sekarang sudah terang, tapi masih sepertinya terangnya nggak terang jelas, seperti obor kena angin gitu loh. Kesana kemari apinya masih gitu. Jadi yang disampaikan Mbak Saras betul sekali itu. Sampai saat ini masih berjalan, karena mohon maaf oknum perorangan itu masih memanfaatkan kelemahan kita. Khususnya mohon maaf di rata-rata yang jadi PMI kan mohon maaf agak orang-orang daerah yang kadang-kadang kurang pengetahuan, tapi dengan perkembangan teknologi sekarang udah lebih baik, jadi mungkin untuk komunikasi dan konsultasi agak lebih mudah. Mungkin itu aja saya nambahin apa yang disampaikan oleh Mbak Saras, mungkin itu aja. Oh iya, ini penting banget Pak Pangku ya, inputan bagi kita, bagi pendengar radio nongkrong bareng juga, karena menyangkut juga tadi Mbak Saras mengatakan untuk ikut menyusun draft untuk revisi ya ke Komisi 9 DPR. Kalau Pak Pangku mengatakan bahwa sekarang ini sekarang udah juga belum terang-terang banget. Menurut Mbak Saras sekarang ini ada yang perlu disusun lagi nggak draft untuk perbaikan nasib PMI, atau bagaimana Mbak dari sisi yang lain mungkin? Kalau sebenarnya undang-undang sekarang sudah lumayan bagus ya, hanya memang implementasinya itu masih sangat kurang bagi kita yang kita lihat. Apalagi sekarang masuk juga undang-undang Ciptaker yang itu sebenarnya untuk undang-undang perlindungan pekerja migran itu sudah cukup baik, kenapa harus ada Ciptaker gitu. Nah, Ciptaker juga orientasinya itu lebih ke orientasi bisnis oriented gitu. Nah, itu yang sebenarnya kita nggak sepakat, dan kita udah melakukan aksi-aksi juga, tapi ternyata ya kepentingan di parlemen itu juga terkadang agak susah untuk kita advokasi ya, karena notabene kalau yang kita lihat itu kan di parlemen hampir mereka juga pengusaha-pengusaha, dan pressure dari para oknum pengusaha-pengusaha penempatan pekerja migran itu kan juga mereka bahkan ada anggota DPR RI yang mereka punya gitu. Nah ini kan yang kemudian ada titik lemahnya juga di Undang-Undang Ciptaker, karena harusnya itu sudah nggak perlu dimunculkan lagi gitu. Nah itu aja sih yang implementasinya aja yang masih kurang ya. Kalau sekarang kan undang-undang sekarang tidak lagi mengatasnamakan praktek percaloan ya, meskipun di lapangan itu masih ada seperti itu. Nah ini yang seharusnya tidak diperbolehkan gitu. Nah kalau yang lain so far menurut saya sudah lumayan
bagus ya, jauh sekali dibandingkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang benar-benar bobrok ya, undang-undangnya. Kalau yang sekarang sudah cukup baik, tinggal mari kita kawal semua dan memang harus sering-sering mengkritisi kinerja pemerintah. Kalau mereka kerjanya baik, ya itu kan memang sudah sesuai karena itu amanat undang-undang ya. Tapi kalau memang ada yang masih kurang, ya mari kita kritisi supaya mereka itu tahu, mereka sadar karena pemerintah itu kan sebagai pelaksana undang-undang yang terkadang ini silih berganti di semua kementerian. Jadi ya kita harus terus-menerus mengingatkan mereka bahwa kerja-kerja yang kemarin itu masih kurang baik, kurang berdampak secara positif terhadap pekerja migran, dan buktinya yang bisa mungkin dasar kita untuk mengadvokasi undang-undang ini karena ternyata sekarang masih banyak sekali orang yang bekerja ke luar negeri itu menjadi korban trafficking, apalagi karena mereka tidak tahu informasi yang tepat. Nah, sumber informasi kan harusnya yang berkewajiban memberikan informasi kan pemerintah ya, dan ini kan amanat undang-undang tersebut yang harusnya memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia ketika akan bekerja keluarga itu tahapannya seperti apa, prosesnya seperti apa, hak-hak kamu itu apa, kewajiban kamu apa, hukum di negara penempatan dan lain sebagainya itu seperti apa. Nah, itu tuh informasi seperti harus tuntas disampaikan kepada masyarakat supaya mereka ketika akan bekerja ya sesuai dengan prosedur dan mereka itu bekerja dengan tenang, dengan nyaman, kembali juga bisa sukses. Nah, salah satunya itu kan dalam amanat undang-undang itu teman-teman pekerja migran itu punya hak untuk mendapatkan edukasi soal kewirausahaan atau literasi keuangan. Nah, ini yang jarang sekali di Indonesia ada. Kalau kita sampaikan, kita kritisi pemerintah, alasannya selalu tidak ada anggaran. Ini negara loh, kenapa masih ngomong soal anggaran yang tidak ada, kan lucu aja gitu. Dan ini amanah undang-undang yang harus dilaksanakan gitu. Itu yang pertama persoalannya. Nah, yang kedua soal data. Tidak ada data yang sinkron. Saya yakin ini semua daerah itu akan berlaku. Data di desa, di kabupaten, di provinsi, di nasional, dan di luar itu pasti akan berbeda. Si A pergi ke Taiwan dari desa B misalkan ya, itu nanti belum tentu di provinsi muncul, apalagi di luar negeri kan gitu, karena data yang digunakan mereka ada yang palsu lah, terus mereka numpang prosesnya di daerah-daerah di mana meskipun katanya sekarang itu sudah ada connecting data dan ternyata ya katanya iktp tidak bisa dipalsukan, tapi faktanya ada yang usia 50 tahun aja masih bisa bekerja keluarga, yang itu padahal di undang-undang tidak diatur usianya itu sampai 50 tahun masih boleh bekerja di luar negeri gitu. Tapi faktanya masih demikian gitu. Nah, itu yang harus kita suarakan terus-menerus ya. Lalu soal pemberdayaan ekonomi pasca menjadi pekerja migran itu pemerintah punya kewajiban untuk mereka juga mengedukasi kelanjutannya, bagaimana mereka bisa mengelola hasil bekerjanya di luar negeri dengan baik sehingga dia tidak lagi terus-menerus menjadi tulang punggung bagi keluarganya dengan bekerja di luar negeri, meskipun yang saya lihat teman-teman banyak ya karena memang lebih nyaman bekerja di luar negeri, tetapi itu baru sekian persen dan saya yakin itu jauh lebih sedikit ya, lebih banyak teman-teman bekerja di luar negeri itu karena terpaksa harus menghidupi keluarga dan di Indonesia tidak punya akses pekerjaan yang layak atau yang bisa mencukupi keluarganya. Itu Kak. Wow, iya. Jadi di sini memang disorot oleh Mbak Saras bahwa pemerintah kita masih anggaran lah, inilah, itulah ya, identifikasi yang kurang antara daerah, koordinasi yang lemah ya. Jadi banyak hal. By the way, Mbak Saras sekarang kan ada di Amerika, di New York ya Mbak ya. Ngapain Mbak?
Saya masih dalam garis yang sama, ingin membantu teman-teman. Hanya memang ini lebih jauh, masih membantu dan mengkampanyekan. Jadi saya di sini itu setiap hari Rabu, kecuali pas lagi ada kegiatan di Mentari, saya setiap Rabu itu di Masjid Al Hikmah yang itu ada komunitas orang-orang Indonesia. Jadi saya menyampaikan soal bahayanya human trafficking, terus apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang ada di Amerika untuk bisa mencegah saudara kita, teman-teman kita menjadi korban trafficking, atau kalau misalkan ada korban itu apa yang harus dilakukan gitu. Terus kemudian kita juga bersama Mentari membantu empowering ya bagi teman-teman korban human trafficking. Jadi di sini ada macam-macam kelasnya. Ada yang kursus bahasa Inggris gratis, seperti saya juga sekarang sedang mengikuti kursus itu. Terus kemudian ada kelas cooking gitu, dan ada kegiatan-kegiatan lain yang itu sifatnya bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih survive lagi gitu. Terus jadi volunteer di sini. Kenapa Amerika, Mbak? Apa banyak human trafficking dalam pengertian, atau pusatnya di Amerika, kemudian di sini pendengar radio nongkrong bareng ya? Sebelum berlanjut, Mbak ini Mbak Saras ini pernah mendapatkan hadiah award ya dari American apalah gitu ya, sebuah organisasi, Mbak. Saya kurang mencatat, mungkin bisa dijelaskan, Mbak, ketika mendapatkan award dari mana nih? Heroes, Trafficking Heroes dari Kedutaan Amerika, dan Tip Heroes dari Menteri Luar Negeri ya, Menlu Amerika Serikat. Iya. Award apa ini, Mbak? Iya, jadi itu salah satu penghargaan tertinggi ya, Trafficking Person Heroes di tahun 2018. Selain ada sedikitlah 1-2 penghargaan di Indonesia. Nah, terus karena dianggap karena itu bukan saya yang mengusulkan ya, ini rekomendasi dari pemerintah Indonesia dan juga International Organization for Migration. Nah, atas dedikasi saya selama ini untuk Indonesia dan untuk teman-teman pekerja migran di beberapa negara, karena kan saya tidak hanya fokus di Indonesia, tetapi saya juga sering mewakili pekerja migran Indonesia di mana-mana. Kadang ada pernah kita meeting-meeting regional yang melalui Migran Forum in Asia di Turki, di Korea, di Malaysia, di Singapura, dan banyak negara-negara lain. Nah, jadi saya dilihat bahwa saya melakukan sesuatu setelah saya menjadi korban trafficking gitu. Nah, akhirnya saya mendapatkan penghargaan itu. Jadi waktu itu ada 10 orang yang terpilih dari 10 negara di seluruh dunia. Salah satunya saya yang mewakili Indonesia, dan kayaknya belum ada yang menerima saya nggak tahu ya, dulu pernah ada atau belum, tapi saya kurang tahu juga. Nah, itu jadi pemerintah Amerika Serikat memberikan penghargaan kepada teman-teman yang pernah menjadi korban trafficking, atau teman-teman yang yang menjadi pegiat untuk bisa mencegah ataupun menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di dunia gitu, sama bersama dengan putrinya Donald Trump. Waktu itu dia kan punya yayasan yang konsen di human trafficking. Iya, selain penghargaan dari Amerika, juga Mbak Saras memperoleh TK inspiratif dari Universitas Indonesia UI ya, Kick Andy, Kartini Next Generation, dari 3 menteri, dari 3 kementerian ya, KPPA ya, Perlindungan Perempuan dan Anak nih, Kominfo dan Kemenpora. Perempuan inspiratif dari Garnita Malahayati, perempuan inspiratif dari Nova ini majalah ya, kalau Novi penyiar tuh, pegiat
Saya satu award aja belum nih. Ya, Kasem udah banyak awardnya itu. Belah duren tuh. Ya, salah satu pegiat belah duren Kasem. Iya Pak Pangku. Montong, Banyak montong. awardnya itu. Montong. Ya, durian bantet, durian bantet. Musangking. Iya. Yang namanya duren itu kalau semangka kan kita ketok ya. Kita ketok ini udah matang apa belum. Tapi kalau duren nggak bisa berdarah tangan kita. Kan banyak durinya. Ya. Jadi harus dicium. Jadi belum pernah kita dapat award nih Pak Bangku. Kemudian perempuan pegiat sosial dari Bupati Wonosobo. Mbak Saras ini aslinya dari Wonosobo. Kita juga punya teman di Wonosobo, Mbak Tini. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Mbak Tini. Dia ini bekas Purna PMI yang berdagang pizza di Wonosobo maksud saya. Kemudian Heroes, CNS Heroes ya, tahun 2016 juga Mbak Saras memperoleh Net Heroes ya. Jadi semuanya menjadi pahlawan dari tadinya TKI yang kita nggak ngebayang ya, satu kamar sekian orang, mandinya juga tadi gotong royong kena Kasem sampai mendapat penghargaan sejajar dengan apa yang dilakukan oleh putrinya Donald Trump ya. Luar biasa. Ya, pendengar radio nongkrong bareng yang mau chat dengan Mbak Saras kesempatan banyak sudah di sini setuju dengan pola pikirnya Mbak Saras, katanya Mbak Ayu ya. Kemudian Mbak Murlaili, selamat malam. Halo Mbak Salas, salam kenal ya dari Mbak Murlaili untuk Mbak Salas. Mbak Wika Aning juga selamat malam. Ini ada di Indonesia ya. Jadi pendengar radio nongkrong bareng, kita sedang berbincang-bincang dengan salah seorang Purna PMI yang menjadi hero ya, merubah dirinya, memotivasi dirinya, berjuang sedemikian rupa, fokus ya. Iya betul ya Mbak Saras, ketika kita melakukan sesuatu dengan fokus, kita udah punya niat ya, kita udah punya rencana, planning, lalu kita eksekusi kan. Itu harus fokus ya Mbak ya. Ya, selamat malam juga ya buat yang udah ngechat. Terima kasih sudah turut memotivasi. Ini semua adalah guru saya. Tidak ada saya tidak pernah merasa jadi guru, tapi bagi saya semuanya adalah guru yang itu bisa menambah ilmu bagi saya. Ya, apa tadi ya? Lupa. Ya, yang orang Wonosobo itu saya ini loh, sudah jadi langganan pisanya juga dan sekarang lagi mantul dia. Mbak Tini. Mbak kenal sama Mbak Tini? Iya. Mbak Siti kan, Mbak Siti gitu. Saya taunya Mbak Siti yang jual pizza. Oh iya. Iya itu Kasem. Dia mau ngangkat mantu ya, mau menikahkan anak ya. Iya, dia lagi punya hajatan besar kemarin. Apa tadi ya Kak Novi? Sorry saya lupa. Kak Sam. Iya. Harus fokus. Sampai lupa pertanyaan. Ya oke. Ya memang satu harus punya planning yang jelas. Terus kedua harus fokus dan yang terpenting adalah konsistensi ya. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa kedua itu saya rasa jalan kita juga akan terseok-seok gitu. Tapi alhamdulillah selama ini saya juga selain mencoba untuk fokus dan konsisten juga selalu mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekeliling saya pastinya, sehingga saya bisa sampai pada hari ini gitu yang mudah-mudahan meskipun baru sedikit yang bisa saya lakukan. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin. Pendengar radio nongkrong bareng ya. Orang hebat selalu merasa melakukan sedikit. Beda sama orang biasa-biasa tuh kan. Wow, dia rasanya hebat banget padahal nggak ada yang dikerjakan. Loh, ini tetangga-tetangga saya, teman-teman saya banyak. Wah, gue top banget deh. Pokoknya padahal dia nggak ngapa-ngapain. Ya, tapi orang hebat yang banyak melakukan prestasi, membantu menolong sesama, itu justru belum bikin apa-apa loh. Mereka yang belajar merasa tolol dibanding orang yang tidak belajar.
Ya. Biasa kan Novi kayak tong kosong kan. Kalau tong kosong kan garing tuh suaranya. Cuma kalau tongnya saya juga suka gitu. Kalau tongnya isi air saya juga suka merasa hebat. Tapi pas makan durian satu kolesterol naik. Ya. Aduh, Mbak Saras, kita mengganggu lagi di pagi hari. Kegiatan-kegiatan apa saja sehari-hari Mbak Saras di New York ya, daily activities-nya Mbak? Ya, seperti itu ya. Misalkan ada korban kita bantu untuk asesmen. Terus kalau ada program kita membantu untuk menyiapkan program sampai pelaksanaannya. Terus kita ketemu juga dengan jaringan-jaringan internasional yang ada di Amerika Serikat yang mereka fokus di isu human right ataupun human trafficking dari beberapa negara. Karena di sini juga ada komunitas ya dari beberapa negara yang juga sama melakukan hal yang sama untuk membantu teman-teman korban trafficking supaya bisa lebih survive dan mereka bisa sampai mereka bisa membuat karya gitu. Jadi kita melakukan pendampingan itu bersama Yayasan Mentari dan juga kita masih tetap juga komunikasi dengan teman-teman SBMI. Kebetulan kan saya juga masih menjabat sebagai koordinator Departemen Pendidikan dan Sosialisasi, tapi kalau misalkan ada sesuatu yang perlu dikoordinasikan atau perlu ditangani oleh teman-teman SBMI, ya kita masih tetap koordinasi juga. Melakukan meeting-meeting bersama Pak Konjen KJRI New York dan juga saya melakukan riset juga ke Ohio, ke Indiana untuk bisa menggali informasi teman-teman yang bekerja ke Amerika baik melalui anak buah kapal pesiar, masuk melalui pernikahan, masuk melalui visa turis gitu. Jadi ternyata hampir sama juga gitu yang kita temukan. Ternyata di Amerika ada juga korban human trafficking dan yang sekarang ini sedang kita dampingi itu ada orang Indonesia yang dipekerjakan di sini di PRT tapi dia dalam 1 bulan hanya mendapatkan gaji 100 US. Nah ini sedang kita dampingi untuk penanganannya. Iya. Luar biasa kesibukannya Mbak Saras. Saya agak-agak migrain ya, agak-agak nyut-nyutan kepala, bukannya apa-apa. Musim panas di Indonesia itu yang pertama. Yang kedua, jabatannya ya, pendengar radio nongkrong bareng, Mbak Saras ini seorang sarjana hukum. Beliau ini menjabat Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia untuk Wonosobo ya. Yang kedua itu Ketua PKBM Cipta Mandiri Desa Teracap Wonosobo. Pendiri Kepala Sekolah PAUD Buruh Migran. Nah, ini PAUD ini pendidikan anak usia dini untuk buruh migran khusus nih. Yang ditinggal bekerja orang tuanya kan masih kecil-kecil tuh. Nah, di situ PAUD dan gratis ya. Kemudian koordinator jaringan buruh migran Provinsi Jawa Tengah. Anggota jaringan buruh migran nasional. Wakil Sekretaris Nasional Indonesian Start Improve Your Business. Start Improve Your Business. Wow. Luar biasa, mentereng nih. Pendamping industri rumahan Kabupaten Wonosobo, anggota migran Forum Asia, CSO Advisory Committee UNDP ya, UNDP ini dari PBB ya kalau nggak salah. Ketua Koperasi SBRI ya, Wakil Ketua Organisasi Perempuan Berdikari, produser film Mbak Saras. Perempuan pulang ke Indonesia setelah 12 tahun jadi PMI biasanya jadi ibu rumah tangga. Ya. Sebaiknya bagaimana, Mbak? Apanya? Jadi saya juga bingung ya, apanya ya? Artinya begini, supaya ada kegiatan-kegiatan seperti ini gitu loh. Kita itu radio nongkrong bareng, visi misinya mah gampang aja ya. Supaya memberdayakan teman-teman kita itu pulang bisa oke lah ya. Karena kalau dari Taiwan biasanya mereka kumpul komunitasnya lebih akrab ya Pak Mangku ya dibanding dengan ya betul
Ya, apa gara-gara papangku nih yang silaturahim terus. Aduh. Ada komen mengenai saya punya statement tadi. Jadi bagaimana caranya seorang wanita purna PMI bisa berdaya gitu loh, ya, di tanah air setelah kepulangannya nanti. Menurut saya kuncinya yang pertama adalah berorganisasi. Karena berorganisasi itu sangat penting untuk bisa mendapatkan banyak informasi ya, bukan hanya informasi soal prosedur penempatan dan lain sebagainya, tetapi sampai pada kita bisa mengakses edukasi kewirausahaan, literasi keuangan dan lain sebagainya, dan bukan hanya seperti itu saja, tapi kita punya peluang yang sangat luas untuk bisa membantu satu sama lain gitu, karena secara otomatis kalau kita berorganisasi kita akan punya koneksi yang luar biasa banyaknya dan kita luas, bahkan seluruh dunia itu kita bisa saja menemukan orang yang tidak pernah orang yang selama ini kita cari ternyata bisa kita temukan melalui kegiatan organisasi kan gitu ya. Dan yang kedua saya pikir untuk saya sendiri ya, kalau kita ingin berdaya, kalau kita ingin membuat sebuah karya, kita nggak perlu lagi banyak memikirkan hal-hal yang sudah berlalu yang itu menyakitkan, tetapi justru kejadian yang sudah berlalu dijadikan motivasi bagi diri kita sendiri untuk belajar bisa berpijak melalui kaki kita sendiri. Terus kemudian yang kedua mencari circle buat kita, tapi circle yang positif ya, yang terkadang kan sekarang ini apalagi yang melalui media sosial, kadang itu kita asal-asalan pengen tren punya friend sampai 5.000, tetapi kita tidak teman-teman itu ternyata bukan teman-teman ataupun itu online maupun offline ya. Kita nggak perlu tidak terlalu, bagi saya tidak terlalu penting untuk mendapatkan atau mempunyai teman sebanyak-banyaknya, tetapi teman itu tidak menjadikan kita menjadi lebih baik. Gitu. Jadi yang terpenting selektif mencari teman juga gitu, mencari orang-orang yang sekiranya bisa meningkatkan kapasitas kita gitu. 272 subscriber kita di YouTube ya, itu semuanya sama pemikiran dengan Mbak Saras. Nggak perlu banyak, nggak perlu ribuan, tapi dari 272 dia multi level marketing, turun 1 ke 2 orang ya. Memberdayakan, minimal menambah wawasan, mengedukasi, memberikan informasi yang bermanfaat. Itu jauh lebih penting daripada ribuan tapi kita tidak terarah ya, ke sana kemari. Betul sekali apa yang disampaikan Mbak Saras tadi. Kadang-kadang kita yang penting viral. Aduin aja orang yang tanpa pendapat, kita buka forum di Facebook, itu rame tuh. Bisa 5.000. Jadi berorganisasi. Ya, itu secara tidak langsung itu mereka dengan membuat kayak multi level marketing ya. Nah itu sudah, menurut saya itu sudah bagian dari organisasi itu. Oh, ya, itu makanya saya sepakat. Jadi satu menurunkan ke satu, ya kan dicerita ke temannya, oh kok saya dengar Mbak Saras, kita harus seperti ini, seperti itu. Dan di sini Mbak Saras juga mengelola sebuah koperasi, betul Mbak ya? Ya. Ketua koperasi SBNI Kabupaten Wonosobo. Saya nggak jabarkan satu-satu nih, mungkin agak waktunya nggak cukup. Apa kegiatan koperasi di Kabupaten Wonosobo, Mbak? Dan anggotanya bagaimana, Mbak Saras? Mengenai koperasi. Awalnya muncul koperasi SBM itu karena salah satu yang menjadi kegalauan saya ya, karena teman-teman pulang dari luar negeri ya sudah seperti selayaknya warga biasa, kumpul-kumpul, terus ada
kayak seperti gibah grup yang hanya ngomongin sana sini gitu ya, ngegosip yang menurut saya itu kok rasanya kurang bermanfaat gitu. Justru itu akan menjadi penyakit menurut saya, penyakit bagi diri sendiri dan menyakiti orang lain gitu ya. Terus kalau sudah uangnya sudah habis, terus akhirnya mereka bingung lagi, kerja pulang hanya untuk membuat rumah gitu. Sedangkan rumah itu kan investasi mati ya menurut saya. Terus dibelanjakan untuk investasi mati juga. Terkadang malah masuk ke investasi bodong, yaitu bisa merugikan dia sendiri gitu. Nah, akhirnya saya coba mikir ini teman-teman kalau dikumpulkan gimana ya. Nah, awal mulanya itu ya saya mengumpulkan teman-teman, saya mengorganisir teman-teman di satu desaku untuk berkumpul di rumahku nih. Terus kita ngobrol, saya itu waktu di Taiwan seperti ini. Nah, ternyata dari saya bercerita itu, hari itu adalah menjadi hari tangis sedunia di rumah saya, karena teman-teman yang mendengar kita itu pada nangis, terus yang lain juga cerita ternyata juga sama, saya mengalami ini di Singapura, saya mengalami ini di Arab dan lain sebagainya. Nah, ternyata yang saya alami bukan sendiri gitu. Nah, terus akhirnya kita ayo ketemuan lagi seminggu sekali, nanti digilir di rumah siapa. Nah, kita cuma curhat-curhatan aja tuh beberapa minggu, akhirnya mulai pada bosen, ngumpul-ngumpul tuh pada bosen kayak gitu. Terus saya mikir lagi, ini harus ada sesuatu supaya mereka itu nggak bosen gitu. Nah, saya memberikan informasi-informasi dari dari pemerintah, misalkan ada pelatihan ini, pelatihan itu ke mereka gitu. Terus kita bentuklah dulu namanya masih Solidaritas Perempuan Migran Wonosobo ya. Saya dipilih jadi ketuanya, terus baru terbentuk. Ternyata banyak masalah nih yang lapor. Nah, kita tuh nggak tahu dulu waktu dilaporin sama teman-teman. Ini ada masalah, keluarganya hilang kontak dan segala macam. Waduh, ini gimana ya nanganinya gitu, karena waktu itu di Indonesia saya belum tahu organisasi. Terus saya ke Jakarta belajar dengan SBMI. Wah, keren banget ini gitu, SBMI kerja-kerjanya seperti ini. Terus teman-teman itu yang di sini tuh saya mungkin bisa bilang malaikat semua, karena mereka mendedikasikan dirinya untuk membantu sesama teman pekerja migran, keluarga pekerja migran tanpa ada yang digaji sedikit pun. Hanya dapat fasilitas tempat dan makan, itu yang keren. Tapi disinilah kita bisa belajar sebanyak-banyaknya di SBMI, belajar apapun, karena kita sering sekali ya ada undangan-undangan untuk pelatihan dan lain sebagainya. Jadi disinilah wadah yang tepat untuk kita bisa memperbaiki diri atau bisa meningkatkan kapasitas kita gitu. Nah, akhirnya kita melebur jadi SBMI, saya masih jadi ketuanya juga gitu. Terus lanjut karena saya diangkat di Jakarta, terus digantilah ketuanya. Tapi satu periode mereka teman-teman minta saya pulang untuk jadi ketua lagi gitu, terpilih lagi. Nah, sejak saat itu terus kita membentuk nih kelompok-kelompok di beberapa desa, dan kebetulan waktu itu saya dapat penghargaan dari Kick Andy, itu kan dapat 50 juta. Itu saya bagi ke beberapa kelompok untuk ini saya kasih investasi, tolong ini dikembangkan gitu. Ada yang saya lihat kalau anggotanya lebih banyak kita kasih lebih banyak gitu ya. Ada yang satu kelompok dapat 3 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, totalnya kan 50 juta. Nah, ini yang harus dikembangkan, maka teman-teman setiap kali pertemuan ada tabungan wajib, ini dipinjamkan, nanti hasilnya diputar lagi terus-menerus sampai bisa berkembang gitu. Nah, ini yang salah satunya yang saya waktu itu saya kasih, masih ingat ini, yang saya kasih 3.900.000 waktu itu, karena kita melihat jumlahnya dan sekarang itu omsetnya sudah mendekati 100 juta, itu kan sudah lumayan ya. Karena itu dikembangkan untuk disimpan. Nah, kemudian ada juga kelompok selain simpan pinjam itu produksi limbah triplek di Wonosobo.
itu yang pekerjanya juga mereka anggota-anggotanya, dan selain anggota juga boleh gitu. Tapi nanti bagi hasilnya kan beda. Kalau yang bukan anggota maka dia tidak bisa mendapatkan hasil sebagai anggotanya, dia hanya mendapatkan hasil profitnya sebagai pekerja kan gitu. Nah, tapi kalau jadi anggota dia akan mendapatkan dua, dia dapat dari hasil kerja dan dia mendapatkan dari hasil anggotanya sebagai anggota gitu. Nah, terus kita ada juga menanam pisang Cavendish, terus ternak kambing, ternak ayam. Nah, terus yang terakhir, karena kita melihat orang itu kan urusan tubuh itu nggak akan ada selesainya, kebutuhan tubuh itu nggak akan ada selesainya kan, terutama sembako. Maka kita coba berpikir keras bagaimana teman-teman itu bisa memiliki minimarket gitu. Nah, di Wonosobo sudah punya minimarket SB Mart yang ya alhamdulillah hasilnya bisa dilihat setiap hari gitu, dan semakin meningkat. Ini baru menuju 2 tahun, tapi sebelumnya memang sudah ada embrionya, sudah ada toko-toko kecil di teman-teman yang di desa yang anggotanya dari kita gitu. Ada 2 embrio, terus kemudian kita bentuk minimarketnya sampai sekarang. Wow, luar biasa, menarik sekali. Mbak, sebelum lupa, FB-nya apa Mbak? Atau bisa dikontak di mana Mbak? Di Facebook-nya apa? Mbak Saras, mungkin pendengar radio nongkrong bareng ingin lebih dalam mendapatkan inspirasi atau motivasi atau edukasi dari pembicaraan kita malam ini, Mbak Saras. Iya, saya untuk media sosial menggunakan nama asli supaya orang itu bisa mudah untuk mencari saya ketika memerlukan bantuan saya gitu. Namanya Maizidah Salas. Oke, ya pendengar radio nongkrong bareng silakan di Facebooknya Maizidah, pakai Z ya, Maizidah Salas. Ya, ada di bannernya Facebook di sini. Jadi silakan. Ya ada, jadi Instagram, Facebook, Twitter. Cuma kalau Twitter memang saya agak kurang ini ya, kurang aktif, nggak pernah nulis gitu. Mbak Salas, ini Kak Sam. Iya. Selamat malam. Jadi saya jadi Selamat malam. Jadi pendengar aja dari tadi. Saya mau nanya, Mbak Salas di Amerika sudah berapa lama? Saya 5 bulan, ini tanggal 30 bergeser ke Jeddah, terus lanjut ke Indonesia. Ke Jeddah itu nanti saya akan ketemu dengan kawan-kawan pekerja migran sana. Saya mau sharing soal risetnya SBMI terhadap kondisi pekerja migran di Timur Tengah, dan juga nanti insya Allah akan ada meeting juga dengan Pak Konjen Jeddah. Baru tanggal 3 malam saya flight ke Jakarta. Oke. Di Amerika bisa tinggal 5 bulan itu pakai turis visa ya? Iya, saya pakai turis visa. Oh. Apa izin tinggalnya kan 6 bulan, tapi karena kontrak saya itu 5 bulan, terus ini udah selesai, jadi saya punya waktu break, dikasih waktu break sebelum pulang untuk bisa lebih menikmati New York. New York dari New York ke Philadelphia. Benedict. Dari New York ke Philadelphia tuh nggak terlalu jauh ya ternyata. Nah, 4 jam. Nah, di situ saya tuh banyak temen di situ, dan mereka itu katanya kebanyakan anak-anak ilegal. Anak-anak ilegal. Jadi mereka tuh kerja ilegal, ya nggak? Jadi ngumpet-ngumpetan, tak umpet sama Pak D di Amerika. Nah, itu apakah ada sosialisasi ke daerah-daerah setiap provinsi atau setiap states gitu? Kalau saya belum bisa menjangkau seluruh state ya, tapi untuk di grup-grup kita kan ada masuk ke WhatsApp group yang di semua state itu ada. Nah, teman-teman ini itu mereka tidak mau dikatakan ilegal ya, tapi mereka itu lebih senang dikatakan gelap atau dikatakan gelap itu. Nah, tapi kalau di sini itu apalagi
di New York ya, hampir semua state lah. Itu pemerintah Amerika Serikatnya sendiri sangat melindungi gitu, melindungi pekerja asing. Jadi mereka tidak melihatnya wah mereka itu ilegal dan lain sebagainya, itu enggak. Karena mau nggak mau itu harus diakui pemerintah Indonesia itu membutuhkan banyak pekerja asing untuk bisa meningkatkan ekonomi Amerika, apalagi sekarang ya pasca pandemi itu membutuhkan. Jadi di sini itu nggak ngumpet-ngumpet gitu. Orang bekerja enjoy aja dan tidak ada polisi kayak di Taiwan, di Malaysia itu kan digerebek gitu ya tempat kerja di Hong Kong gitu tuh. Nah di Amerika itu nggak ada. Selama dia tidak melakukan tindakan kriminal, dia tidak akan diapa-apain gitu, dibiarkan saja dia bekerja. Dan bahkan di sini teman-teman yang undokumen aja itu bisa mengakses, belum membuat SIM di sini, terus membuat social security gitu tuh bisa. Bahkan kalau mereka sudah sudah memenuhi persyaratan, dia bisa mengajukan asilum gitu, atau bisa mendapatkan green card di sini. Dan banyak sekali orang Indonesia yang sudah mendapatkan green card di sini yang awalnya mereka masuk ke sini itu secara ilegal gitu. Oh really? Oh iya Kak Sam. Oke ya Kak Sam ya. Iya, enggak, tapi kan Novi sebabnya sekarang kan untuk permohonan visa ke Amerika itu kan agak susah sebetulnya. Sangat ya. Sebenarnya nggak susah juga, itu hoki-hokian ya banyak. Nah ini yang sekarang itu sedang dalam perbincangan hangat di Amerika Serikat ya. Justru sekarang apalagi nih setiap tahun pemerintah Indonesia itu kan membuka peluang orang asing untuk mendapatkan green card melalui lotre ya. Green card lotre itu. Indonesia itu masuk dan untuk sekarang ini memang pemerintahnya Biden itu mempermudah orang asing untuk masuk ke Amerika. Cuma sayangnya memang pada saat permohonan visa yang saya tahu di Indonesia itu kan pada saat interview tuh random banget gitu. Jadi pada saat itu ini kan saya ke Amerika yang kedua kalinya ya. Kalau dulu waktu saya diundang Menlu Amerika Serikat itu visanya memang jangka pendek ya. Saya apply visa yang kedua itu ditolak, padahal saya pernah jadi tamu negara Menlu Amerika Serikat gitu. Nah terus saya langsung komplain, saya jam 11 di interview terus nggak lolos, alasannya apa, dia nggak bisa ngasih alasan. Padahal saya ditanya sudah pernah ke Amerika, ke negara-negara lain juga sudah, dan di paspor kan ada ya. Itu ditolak. Terus komplain ke staff US Embassy, Mbak, saya lagi sedih, kenapa saya apply visa kok ditolak? Wah serius gitu. Terus oke, saya akan komplain ke internal. Itu terus jam 3 saya dapat email, saya dapat service premium untuk bisa mendapatkan visa karena dan ada maaf secara resmi dari US Embassy di Indonesia terhadap saya karena ini ada human error. Jadi stafnya yang interview itu dia baru, dan orang staf US Embassy itu benar-benar random deh. Pokoknya dia ngelihat suka-suka dia mau dilolosin atau enggak gitu, dan penampilan bahasa itu tidak menjadi jaminan dia akan diloloskan gitu. Saya ketemu mohon maaf ya, wajahnya lebih buluk gitu, terus pakaiannya juga biasa-biasa aja, dia lolos. Tapi yang penampilannya native kayak borjuis itu nggak lolos juga banyak gitu. Betul iya. Jadi kita ini sekarang sayangnya teman-teman di Indonesia itu ada banyak sekali yang terjebak melalui agensi. Jadi saya kemarin menemukan ya satu anak yang nyampe sini tuh, satu anak untuk masuk melalui visa turis dan sampai bekerja itu habisnya satu anak 215 juta. Yang dia interviewnya nggak sekali, jadi interview sekali bayar 15 juta, nggak lolos hilang, maju lagi nggak lolos hilang. Nah itu yang saya berharap jangan pernah untuk membuat visa untuk hanya
mengisi formulir pengajuan visa itu melalui agensi yang yang gila-gilaan seperti itu, karena agensi tidak ada yang bisa menjamin dia akan lolos interview atau tidak. Oke, kalau untuk mengisi formulir permohonan visa mungkin melalui agensi bisa, tapi jangan sampai yang bayarnya itu lebih sampai 5 juta enggak, karena sekarang biayanya kalau nggak salah hanya 3 juta sekian lah. 3 juta enggak sampai 3 juta di US Embassy-nya naik ini. Nah, upah mereka untuk mengisi formulir itu kan 1 juta itu sudah cukup lah ya. Nah, ini yang teman-teman harus tahu betul ketika mau ke Amerika itu, jangan pernah percaya sama agen yang dia itu bisa meloloskan visanya, bisa mendapatkan pekerjaannya, itu is impossible. Ya, bohong. Tapi pada prinsipnya kalau udah sampai di sini, orang Indonesia banyak sekali yang baik, dan untuk bisa mendapatkan pekerjaan nggak perlu sampai bayar-bayar. Bukan berarti saya ini di sini membiarkan praktek percaloan ya, atau membiarkan teman-teman bekerja secara ilegal di sini. Cuma ada kemudahan-kemudahan ketika di Amerika Serikat. Bahkan istri-istri pejabat di sini juga mereka bekerja yang itu seharusnya tidak diperbolehkan karena mereka sudah punya tunjangan dari negara. Iya. Mbak Salas itu saya lihat di foto-foto Mbak Salas, foto dengan Pak Anies, Gibran, Pak Ganjar, dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka apa ya? Ya, jadi kalau dengan Pak Ganjar ini sebenarnya sudah beberapa kali ketemu ya di forum-forum gitu. Nah, waktu itu kita memang dikasih dikasih stand untuk menjualkan produk-produknya mantan pekerja migran di Jawa Tengah yang foto tadi itu. Nah, terus Pak Anies itu pada saat bulan puasa kemarin itu datang ke rumah mencari saya karena beliau mendengar dari orang-orang katanya ada perempuan Wonosobo yang berjuang untuk teman-temannya, dan beliau minta informasi seluas-luasnya terkait dengan persoalan-persoalan yang dirasakan oleh teman-teman pekerja migran, anggota keluarganya, sampai pada saya diminta untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah ke depan itu harus ngapain ketika melihat kondisi seperti ini gitu. Jadi saya tegaskan tidak ada kampanye, karena sebelumnya beliau mau datang saya sudah ngomong sama staf yang masuk ke rumah saya duluan, boleh masuk ke rumah, boleh ketemu saya, tapi jangan sampai ada kampanye dan jangan membawa nama saya ke unsur politiknya gitu, karena saya tidak mau seperti itu. Kalau saya hanya sharing dengan senang hati, saya akan sharing dengan siapapun gitu. Nah, kalau dengan Gibran beberapa waktu yang lalu itu ada event Indonesia Fashion Week di New York, ada Mbak Fitri Karlina, ada band siapa sih, lupa saya, pokoknya ada band lupa itu, sama Gibran juga datang karena di sana kan ada show-nya teman-teman mahasiswa Indonesia untuk karya-karya batiknya gitu kan. Nah, Gibran sama istrinya datang, terus ya sedikit ngobrol-ngobrol soal siapa saya di sini gitu. Waktu Putri Aryani tampil di final, kamu sempat pergi menonton? Enggak, itu soalnya di LA ya cukup jauh, dan saya nggak punya uang untuk bisa sampai ke sana untuk beli tiketnya, dan itu kan ininya online, ngantrinya juga banyak banget, dan ya nggak kejangkau saya untuk sampai ke sana. Jauh ya LA ke ini. 6 jam. Ya, siap. Ya. Kesan-kesannya ketika di Taiwan, ketemunya di mana dengan Mbak Saras, Pak Haji? Kalau dengan Mbak Saras, seingat saya, mungkin kalau salah saya diluruskan, saya belum pernah ketemu langsung dengan Mbak Saras. Cuma mengenai Mbak Saras, saya sudah di telinga saya, di otak saya sudah terekam dengan baik. Karena teman-teman
dari itu kan dulu wilayah Tainan dan Kosiung Mbak Saras wilayahnya, dan ini mungkin termasuk kakak kelasnya Mas Darman yang Duren Musangking, ini kakaknya ini 2002. Mas Darman kan 2005 masuk di Chungli Tionghook Walk Center. 2006 ya. Ya, jadi Mas Darman ini adiknya Mbak Saras. Ilmunya kan kurang lebih sama-sama untuk kemanusiaan. Oh. Iya, betul. Iya, Mas Darman itu kasihan yang Duren di Banyuwangi ya, di mana? Malang. Iya, Malang. Kota Malang. Iya. Ini adik kelasnya Mbak Saras ini. Malam, Dek. Iya. Dan mungkin sebelum saya bicara, tolong sampaikan saya Mbak Saras ke anak-anak saya, ada Mas Aan dan Mas Beru. Tolong sampaikan salam saya, dan kemudian saya hanya ingin menambahin tadi Kak Novi kan menyampaikan kenapa harus ke Amerika Mbak Saras. Kalau menurut saya karena pusatnya HAM ada di Amerika. Jadi untuk menyampaikan hal-hal seperti itu mungkin lebih terdengar di dunia. Iya, betul. Ya. Jadi makanya Mbak Saras ke Amerika. Mungkin itu aja motivasinya Mbak Saras luar biasa. Dan saya sudah berulang kali sebetulnya janjian dengan Mbak Saras mau ke Wonosobo, tapi belum pernah jadi karena jarak dengan kampung saya kan tidak jauh, cuma 30 kilo. Saya Banjarnegara, dia Wonosobo. Enggak jauh. Malah ketemunya di udara. Mungkin lebih dekat di udara, mungkin itu aja sementara. Nanti kita insya Allah bareng-bareng. Iya. Nanti kita kopi darat, Pak. Ini Pak Mangku. Kopi darat. Pak Mangku juga bagian dari guru besar saya, meskipun saya belum pernah bertemu langsung dengan beliau ya beberapa kali. Memang karena Pak Mangku sendiri di Banjar, saya rumahnya di Wonosobo, tapi saya hidupnya di jalanan terus, jarang di Wonosobo gitu. Tapi kalau Pak, nanti saya tanggal 9 November juga ada meeting dengan UN di Jakarta, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Dan Desember tanggal 2 sampai tanggal 10 saya akan di Jakarta karena ada Kongres SBMI dan saya jadi bagian dari panitianya. Insya Allah mudah-mudahan kita masih dipertemukan dalam amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Mbak Saras, di penghujung obrolan kita ini, supaya pendengar Radio Nongkrong Bareng bisa mengikuti jejak Mbak Saras, bagaimana Mbak? Apa yang harus dilakukan? Ada pesan khusus Mbak? Ya, mungkin pesan untuk kita semua, dan itu untuk saya sendiri juga ya. Sebenarnya kita itu tidak terlalu penting untuk melihat dari mana kita berasal, tapi yang terpenting adalah kemana kita akan melangkah dan untuk apa kita akan melangkah. Dan kita melihat kondisi di isu buruh migran itu masih hampir sama dengan yang dulu-dulu, masih banyak kisah-kisah yang menyedihkan, tapi juga tidak sedikit juga kisah-kisah yang membuat inspirasi bagi banyak orang ya. Nah, saatnya kita saling peduli, baik peduli pada diri sendiri maupun peduli dengan orang lain untuk bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Karena bagi saya batas antara perubahan ada pada titik kepedulian. Jadi kalau kita punya mimpi akan ada perubahan, maka mari kita syukurkan kepedulian. Tapi jika kepedulian kita abaikan, maka perubahan yang kita impikan itu tidak akan pernah menjadi nyata. Nah, buat teman-teman yang akan bekerja ke luar negeri, mencari informasi yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya. Terus bagi teman-teman yang sedang bekerja di luar negeri, jalani, ikhlas dan tetap semangat. Jangan lupa cita-cita awal bekerja di luar negeri itu akan berapa lama dan untuk apa. Dan jangan mencari teman yang itu bisa merusak moral kita. Dan teman-teman yang akan pulang ke Indonesia dan juga sampaikan kepada keluarganya untuk mulai menata atau mulai memanfaatkan hasil usahanya untuk investasi yang bisa berkembang. Jadi teman-teman yang pulang itu nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan minimal untuk dirinya sendiri dulu, kemudian keluarga atau orang lain. Wah, keren.
Ya, luar biasa. Titik kepedulian untuk sebuah perubahan, ya. Dan jangan lupa untuk persiapan ketika pulang nanti, keluarga minimal untuk bermanfaat untuk keluarga, dan pilih teman, ini filter teman yang bermanfaat ya. Terima kasih kehadirannya Mbak Saras. Selamat melanjutkan aktivitas di Amerika sana. Ya, kemudian ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Saras, sampai ketemu lagi. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih buat semuanya. Pak Mangku sehat-sehat ya. Terima kasih Sehat, Mbak. Sehat, salam sukses. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sumpah Pemuda. Iya, terima kasih Semangat, Pak. tetap semangat. Terima kasih. Iya. Baik, kita sampai di penghujung ya, Kak Sam dan pendengar radio Nongkrong Bareng. Luar biasa, keren betul apa yang disampaikan, dan tamu kita malam ini yang memberikan inspirasi, edukasi, dan terutama inspiring ya, memberikan inspirasi dan motivasi. Indonesia bukan sekedar nama, ada kenangan, cinta, dan luka di sana. Ada tempat bertualang, tempat pulang, ada saya dan kamu yang mencoba untuk memperbaiki dengan cara kita yang sederhana dan tidak kenal lelah. Pepes ikan sambal terasi, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang sudah menyimak juga. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman Bye. semua jangan lupa di-share dan di-like ya Facebooknya ya, dan nanti kita akan ada siaran ulangnya di YouTube ya, Radio Nongkrong Bareng, dan jangan lupa di-follow ya, di-follow. Sampai di sini saja, sampai jumpa lagi minggu depan ya bersama Kak Sam dan Kak Novi. Arigato. Bye. Arigato. Bye. Bye. Hadir kembali untuk kita semua, tempat untuk bercanda ria bersama, berkumpul berbagi cerita hanya di sini. Na 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 na. Rubahlah mindset di hidupmu, dapatkan info-info terbaru yang bisa membawamu menjadi lebih maju, hanya di radio Nongkrong Bareng. Jangan lewatkan kesempatan dan mari kita berjabat tangan berkumpul di sini. Teman terbaik, pokoknya asik, banyak info terbaik loh, banyak manfaat dan asik besti, hanya ada di radio Nongkrong Bareng. Dan masih tetap bersama dua penyiarnya yang setia, baik hati dan tidak sombong, Kak Novi dan Kak Sam.